Salam sehat sahabat tangguh Kosayu 1. Luar biasa ya. Kita perlu bersyukur karena hari ini kita bisa diberi kesempatan lagi sama Tuhan untuk belajar. Dalam Kosayu diskusi hari ini ada 4 tema yang nanti kita akan minta arahan dari Ibu Umi. Yang pertama adalah gaya belajar. Nah, sekarang karena konteksnya adalah gaya belajar, maka kedua siswa ini dan siswa-siswa yang lain pastinya menjadi pelaku gaya belajar itu. Ya, jadi mereka juga ingin tahu Bu Umi, gaya belajar itu apa. Nah, semangat ya nak. Oke, silakan Bu Umi. Kira-kira gaya belajar itu seperti apa dan bagaimana? Oke, gaya itu style. Kayak dress gitu ya, ada yang model you can see, ada yang model long dress, ada yang model abaya dan lain-lain. Gaya belajar itu kita menyerap informasi, kita mengolah dan akhirnya menjadi suatu ilmu. Jadi mainstreamnya ada 3 gaya belajar. Suka melihat gitu ya, itu biasanya bukunya penuh oret-oretan. Kalau gurunya mengajarkan, dia melihat gitu ya. Tipe pendengar itu biasanya senang suasana sepi. Jadi kalau kelasnya rame dia bete ya. Atau ada nggak teman Bian yang nggak bisa diem? Diem dikit mukul temannya, diem dikit nyolek temannya. Diem dong, pokoknya usrek kayak nenang kelas itu. Itu gaya belajar kinestetik. Terus itu kepecah-pecah lagi. Ada gaya belajar suka ngomong. Itu sering dimarahi gurumu itu. Sebab kalau 15 menit gak ngomong aja, bibirnya sudah pahit. Jadi senang, ya gitu itu tipe belajar, tipe verbal, termasuk tipe auditory verbal. Jadi dia senang ngobrol memang. Ada tipe belajar memamah biak ya, ya. Itu tuh kalau di rumah harus ada camilannya kalau belajar. Kalau nggak ada camilannya, ilmunya nggak masuk-masuk. Nah itu pecahan-pecahan dari 3 itu. Gaya belajar ada 3. Bian termasuk yang mana? Lia termasuk yang mana? Bumi termasuk yang mana? Beda-beda. Double bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya auditori, ya visual, itu bisa. Gitu ya nak ya, silakan. Baik Bu Umi, benar sekali ternyata ya, karena 2 tahun yang lalu waktu mereka berdua ini masih kelas 7, saya sempat mengajar. Memang betul Bian ini anaknya suka bertanya, responsif ya. Gurunya ngomong 1 kalimat, Bian bisa tanya 10 kalimat Bu Umi. Sedangkan kalau Lia ini memang suka menunjukkan catatannya. Iya, jadi sesuai ya Bu Umi ya. Catatannya penuh warna-warni ya Lia ya. Iya. Ada kertas merah, hijau, spidol-spidol, ada Pokemon-Pokemon. Itu lebih mudah mengingatnya. Suka-suka mama-mama marah, suka-suka. Ini catatanmu kayak Umi gini, bisa inget enggak? Ya justru dengan catatan yang berwarna-warni itu kita bisa ingat. Nah ini hari ini kita jadi memadukan biar tidak ada dusta di antara kita semuanya. Ya Lia ya, oke. Ya, Bu Umi, ini nampaknya anak-anak mendengar penjelasan Bu Umi tentang gaya belajar tadi, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ya, hatinya ada kegelisahan ini tentang gaya belajar nih, karena mungkin di rumah juga ini gaya belajar kok, tapi orang tua menganggap itu main-main. Ya, mungkin banyak bicara, tapi ternyata menganggap itu kamu itu belajar kok bicara terus gitu ya. Mungkin mumpung ketemu Bu Umi, mereka bisa keluarkan unek-uneknya. Mungkin dari Bian dulu ya, silakan Bian. Halo Bumi. Halo. Ya Bumi, saya punya pertanyaan. Kira-kira bagaimana sih Bu cara menemukan gaya belajar di diri kita? 1, ya. Dirimu belajar senang cara seperti itu dan dilakukan berulang-ulang terus. Kalau belajar sambil baca terus, kalau belajar sambil nirukan sambil nah gitu ya, diulang-ulang terus sambil badannya gerak-gerak, diulang-ulang. Jadi yang pertama, gaya belajar ditemukan itu lewat ekspresi belajarmu itu dilakukan berulang-ulang seperti itu.
Dua, coba diamati minatmu ya. Kalau lagi belajar senang sambil dengarkan musik sambil deng 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 gitu. Sambil nonton TV gitu ya. Kemudian senang sambil coret-coret. Ketiga, lihat caranya dirimu memecahkan masalah. Dirimu senang diskusi enggak kalau memecahkan masalah? Itu berarti tipe gaya belajar auditori. Atau dirimu kalau memecahkan masalah cuma memendam, itu biasanya tipe visual. Atau menyelesaikan masalah dengan bergerak. Jadi kalau hitungan gini, gitu ya, itu yang disebut dengan bagaimana dirimu memecahkan masalah. Ketiga, ini yang paling hebat, paling akurat, itu lewat psikotes. Makanya sekolahmu luar biasa, sejak kelas 7 sudah di psikotes. Ini yang paling valid, paling top itu lewat psikotes. Sebab kalau ngamati kadang-kadang nggak sabar, memecahkan masalah, hidupmu tidak ada masalah. Waduh, ya semuanya ada ya, tapi jarang-jarang lah ada masalah. Kemudian minatnya, kadang-kadang minatmu masih berubah-ubah. Nah, cara yang paling enak lewat psikotes. Jadi psikotes paling bagus itu ya mulai kelas 6, kelas 1 SMP, nanti kelas 3 SMP diulang lagi untuk penjurusan. Ya, gitu Bian. Terima kasih Bu Umi. Ini giliran teman Bian yang juga mungkin ada pertanyaan ya. Silakan Lia. Terima kasih Bu Yasika sebelumnya. Halo Bu Umi. Halo. Cara belajar berkelompok dan individu itu apakah termasuk gaya belajar? Atau lebih ke penerapannya? Terima kasih. Cantik, secantik pertanyaanmu, secantik yang tanya. Gaya belajar kelompok sama individu itu apa termasuk gaya belajar? Iya. Ada anak yang senang gaya belajarnya berkelompok. Itu pecahan dari kinestetik. Ada yang senang berkelompok. Aduh, kalau kelompok itu menyerapnya cepat kayak SpongeBob itu set. Ada yang senang sendirian. Jadi kalau berkelompok itu tambah ribet gitu. Nggak jelas ini. Nah, itu lebih senang dia belajar sendirian. Ya, itu termasuk gaya belajar. Ada yang senang diskusi sampai bertele-tele sampai dia menemukan yes gitu. Ada yang mending aku baca buku daripada diskusi lama-lama. Ada seperti itu ya Lia ya. Jadi itu termasuk gaya belajar. Baik, Bu Umi, saya berharap pertemuan kita terkait dengan gaya belajar ini betul-betul nanti menjadi titik cerah bagi orang tua agar tidak lagi mengira si anak-anak ini namanya belajar ya harus serius. Namanya belajar ya harus duduk tenang gitu ya. Tapi ternyata kalau ilmunya kita bisa kupas ya, kita betul-betul cari, memang setiap individu itu punya karakter yang berbeda dan bisa berkembang di jalannya ya Bu Umi ya. Betul, biar tidak salah tampang ya. Salah tampang. Kalau anak kinestetik itu kan jalan. Kalau kadang-kadang mama-mama duduk, kamu itu lo belajar kok riwa-riwi kayak setrika. Duduk anak-anak itu, tapi nggak belajar gambar mamanya, gambar kartun, akhirnya jadi nggak dapat apa-apa. Nah, memang dia otaknya buka itu lewat bergerak. Si Bian otaknya buka lewat dia ngomong, dari gitu mulutnya buka, otaknya juga buka. Ada yang otaknya buka lewat ngemil. Jadi mama-mama disediakan cemilan anak-anak kayak gini. Ya, jadi cemilan ada keripik kentang, ada apapun, nanti sambil ininya buka. Nah, jangan berharap anak-anak tipe milenial itu belajar kayak kita dulu, duduk di meja tenang, fokus. Ini 15 menit sudah usrek anak-anak sekarang itu, sudah ada aja yang ingin dikerjakan. Jadi mama papa dipahami gaya belajar anak-anak itu beda biar optimal hasilnya, ya. Ya, biar nggak salah tampa tadi Bu Umi ya, atau salah Iya. tahu maknanya. Apa yang Biar salah nggak salah tampa? paham.
biar nggak salah paham. Belajar kok, Ma. Memang gaya belajarku seperti ini. Ya, Bu Umi, kalau bisa saya simpulkan dari diskusi singkat dengan tema gaya belajar ini, bahwa gaya belajar itu punya 3 macam. Bisa lewat penglihatan atau visual, kemudian pendengaran, audio ya, kemudian kinestetik atau gerak. Sementara cara kita untuk mengetahui gaya belajar yang tepat untuk diri kita, itu yang pertama adalah ulangi ekspresi belajar untuk mencari tahu mana sih yang pas gitu ya. Kemudian kita bisa mengamati minat kita sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana diri kita memecahkan masalah. Ya, itu yang gaya manualnya. Kalau yang gaya praktisnya, Bu Umi memang menyarankan setiap individu atau anak-anak bisa menjalani tes psikotes. Memang betul-betul dari kajian ilmu bisa dilihat ya dari segi ilmiahnya, ditangani oleh ahlinya, betul-betul orang tua dan anak-anak berjalan di jalan yang tepat. Kira-kira seperti itu Bu Umi ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Bisa say goodbye dulu dengan Bu Umi. Terima kasih Bu. Bye. Bye. Terima kasih Bu Umi atas penjelasannya. Sama-sama, tetap jadi anak yang hebat ya. Jadi nanti kalau bukumu penuh coret-coret dan mamamu tidak paham, diberi penjelasan. Mama, aku justru bisa belajar kalau bukuku penuh warna. Kalau dirimu lagi belajar sambil gitu ya, tipe auditory, beritahu saudaramu. Jangan sekamar tipe auditory dengan tipe visual, nanti bertengkar terus. Baik anak-anakku, sukses jadi anak yang hebat. Ya, belajar asik seturut minat dan talenta. Mari tangguh bahagia kita bisa tetap bersemangat. Sampai jumpa Bu Umi. Bye, sampai jumpa. Ku bebas pilih caraku, terbuka cinta hidupku baru. Ku bebas menjadi tangguh, jadi versi terbaru dirimu. Tak harus jadi mereka, jalan kita pun tak harus sama. Aku dan kamu berbeda, saling melengkapi jadi luar biasa. Mari ke sini, temukanlah potensi diri. Jadi dirimu yang versi terbaik. Belajar asik seturut minat.